Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat proses singkat dari restorasi pada body ini. Mau tahu seperti apa? Simak terus. Ini dia adalah tampilan sebelumnya ya, artinya tampilan apa adanya di saat sebelum restorasi. Jadi ini kedepannya tetap mempertahankan model yang lama, tidak mengganti atau apa, atau memperbaiki seperti apa. Hanya menambah aksesoris perak, sepertinya dulu menggunakan aksesoris perak juga, dan kemudian akan dipasangkan sehingga sarung tadi yang sudah terbelah atau terbuka itu tidak perlu dilem, jadi hanya dikancing atau ditutup dengan perak saja. Nah, ini bilahnya, kemungkinan sebentar akan kita bersihkan. Dan kita lihat hasil setelah dibuatkan tabu-tabu perak. Simak terus. Ya, ini dia setelah kita pasangkan tabu-tabu peraknya atau kalasa peraknya. Ya, menggunakan sepatu polos, les-les kawat yang penjepit ya, pengikat atau ring juga polos, sumpak juga polos. Dan untuk toli atau aksesoris pengaitnya ini dibuatkan tersendiri menggunakan ukiran seperti sisik-sisik. Bentuk dari toli seperti ini umumnya kita dapati juga dari berbagai macam jenis badi, bisa pada badi Makassar maupun badi Bugis dan juga badi Luwu. Filosofi dari bentuk ini adalah kuda laut yang melambangkan kesetiaan dan keberanian. Nah, ini dia hasil terakhirnya. Jadi sesuai permintaan di custom, peraknya ini diberi proses oksidasi sehingga dia terlihat seperti tua klasik ya, karena menyamakan dengan bajunya yang memang atau banuang dan penghulunya memang tua, besinya tua, jadi semua terlihat serasi. Jadi peraknya juga diberi aksen-aksen tua. Nah, mari kita lihat isinya. Nah, ini dia. Cukup panjang, bukan cukup panjang, sangat panjang ya. 21. Wah, ini 30-an lebih, sekitar 32 mungkin. Jadi sekitar 32. Tadi baru saja kita lakukan pembersihan, jadi ditompang sementara, belum tompang yang benar-benar maksimal. Jadi untuk pamor belum kelihatan dengan indah, terlalu indah ya, terlalu bagus. Karena tompangnya ini masih tompang biasa. Hanya sekedar menghilangkan karat, karena seperti dilihat di tayangan awal, karatnya sangat banyak. Dan ini juga masih ada sisa-sisanya, belum bersih betul. Ya, ini belum bersih betul. Oke. Nah, kita mulai dari pamor sisi kanan. Sebetulnya kalau di sini banyak motif-motif guratan ya, seperti bentukan awan yang menggumpal tapi besar. Bagian sini ya. Banyak di depan. Tapi bagian pangkal sini ada lasopal laki yang sangat panjang. Jadi agak jarang lasopal laki yang sepanjang ini ya, dia membentuk, kelihatan di sini. Sangat panjang ya. Dari sini sampai ke sini. Kemudian kembali ya, jadi ini lasopal lagi ketandaannya. Dan di sela-sela itu banyak lapisan-lapisan atau layer-layer, bisa kelihatan lapisan dan layernya di sini. Dan di setiap sela-sela lapisan ada muncul urat talasa atau urat tuo. Seperti ini. Lanjut ke bagian tengah, sangat tebal, kurang lebih setengah senti sampai 0,6 ya. Sangat tebal. Jadi dari pangkal sampai ke ujung itu perubahan ketebalannya tidak terlalu kelihatan. Jadi meskipun di ujung masih cukup tebal. Mungkin sekitar 0,3 kalau di ujung. Di tengah ini 0,5. Kita lanjut pada sisi kiri. Nah, pada sisi kiri masih terdapat ketandaan lasopal laki juga. Dan lebih panjang sepertinya dibanding yang sebelah. Sebelah sampai sini ya, kita lihat. Nah, ini sampai di sini, lebih panjang sebelah kiri. Dia sangat panjang ke depan, lebih dari 1/2. Mungkin sekitar ya 60% dari ini ketandanya sepanjang itu. Kemudian terdapat lapisan-lapisan urat talasa juga di dalamnya.
ya, sampai di sini. Dan pada bagian depan terdapat juga pamor dato-dato, cuman tidak terlalu kelihatan jelas karena tumpangnya juga belum terlalu bersih. Kemudian bahan yang dipakai ini tidak terlalu banyak campuran, jadi warnanya tidak terlalu banyak yang berbeda. Pada bagian baja, ya sesuai usia dan juga perjalanannya memang kita bisa lihat sudah beberapa yang korosi, ya sudah tidak begitu rata lagi. Tapi yang bagusnya ujung masih sangat tegas ya, baja ujung ini masih sangat kelihatan jelas, tegas. Kemudian memang jenis bajanya juga hitam, karbonnya tinggi, sepuhannya keras. Jadi ini termasuk bahan-bahan yang keras juga, keras ya, kuat. Pada bagian sini juga masih ada baja. Jadi ini pusaka ini adalah milik teman. Pusaka ini ditemukan di tanah Jawa ya, dan berhasil dipulangkan kembali. Jadi melalui teman sesama kolektor waktu itu kalau tidak salah. Setelah pembujukan mungkin ya atau bagaimana, akhirnya berhasil didapatkan oleh teman, dibawa pulang dan direstorasi seperti ini. Nah, demikian video singkat kali ini yang mana kita membahas tentang restorasi atau perbaikan untuk mengarah yang lebih cantik dari body ini dengan penambahan aksesoris tabu-tabu perak, yang mana saya yakin ini dulu memiliki juga tetapi hilang atau mungkin rusak, lepas. Begitupun dengan sumpak atau kalasanya. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Semoga membawa referensi dan juga menambah wawasan dari teman-teman semua. Terima kasih dan salam pusaka.